Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat yang dirahmati Allah, semoga kita semua senantiasa dalam lindungannya dan diberikan kesehatan yang paripurna. Hari ini kita akan membahas sebuah keluhan yang seringkali dianggap sepele, namun sangat mengganggu kenyamanan, terutama bagi orang tua kita yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas. Keluhan itu adalah kram pada kaki, sebuah serangan nyeri mendadak yang terasa seperti otot ditarik atau diikat dengan kencang. Ia sering datang tanpa diundang, terutama di malam hari, membangunkan kita dari tidur nyenyak dan meninggalkan rasa sakit yang membekas. Ini bukan sekadar penyakit orang tua biasa, melainkan sebuah sinyal dari tubuh kita. Seiring berjalannya waktu, tubuh kita mengalami perubahan yang alamiah. Fungsi organ mulai menyesuaikan diri. Penyerapan nutrisi mungkin tidak seefisien dahulu, dan massa otot pun bisa berkurang. Fenomena kram kaki di usia senja seringkali berakar dari beberapa sebab utama. Salah satunya adalah dehidrasi atau kekurangan cairan, di mana sel-sel tubuh termasuk sel otot tidak mendapatkan cukup air untuk berfungsi optimal. Selain itu, ketidakseimbangan elektrolit menjadi biang keladi yang sangat umum. Kalium, magnesium, kalsium. Mineral-mineral ini ibarat pelumas dan pengatur sinyal bagi sistem saraf dan otot kita. Ketika tubuh kekurangan mineral-mineral penting ini, komunikasi antara saraf dan otot menjadi kacau. Saraf bisa saja mengirimkan sinyal yang berlebihan atau salah, memerintahkan otot untuk berkontraksi secara tiba-tiba dan tidak terkendali. Inilah yang kita rasakan sebagai kram. Sirkulasi darah yang mulai melambat di usia lanjut juga turut andil. Kurangnya aliran darah berarti kurangnya pasokan oksigen dan nutrisi ke otot-otot kaki, membuatnya lebih rentan terhadap kelelahan dan pemberontakan dalam bentuk kram. Ini adalah cara tubuh kita berkomunikasi, meminta perhatian lebih. Allah SWT telah menciptakan tubuh kita dengan mekanisme yang luar biasa, dan Dia juga telah menyediakan segala kebutuhannya di alam ini. Insya Allah, dengan izin Allah, kita bisa mengurangi bahkan menghilangkan keluhan kram ini, dan menikmati usia senja dengan lebih nyaman dan penuh syukur. Alhamdulillah, solusi untuk banyak masalah kesehatan seringkali tidak jauh dari kita. Ia tersembunyi di dapur kita, di pasar tradisional tempat kita berbelanja, dalam bentuk ciptaan-ciptaan Allah yang sederhana namun kaya manfaat. Untuk mengatasi masalah kram kaki, kita tidak perlu terburu-buru mencari obat-obatan kimiawi yang rumit. Mari kita kembali ke alam, kembali kepada apa yang telah Allah sediakan. Ada 3 pusaka utama dari alam yang bisa menjadi andalan kita. Buah pisang, buah alpukat, buah kurma. Ketiga buah ini bukanlah buah yang asing bagi kita. Mereka mudah ditemukan dan harganya terjangkau. Yang terpenting, kandungan gizinya luar biasa dahsyat untuk sistem otot dan saraf. Karena mereka adalah gudang mineral-mineral penting. Kalium, magnesium, berbagai nutrisi lain. Anggaplah mereka sebagai tim penjaga kesehatan kaki Anda. Memilih makanan yang tepat adalah inti dari jurus sehat Rasulullah. Pisang, alpukat, dan kurma adalah makanan taib. Mereka mengenyangkan, menyehatkan, dan memberi energi bersih. Dengan memasukkan ketiga pusaka ini ke pola makan harian, kita investasi jangka panjang untuk kesehatan. Dalam pembahasan selanjutnya, kita akan mengupas satu persatu keajaiban dari ketiga buah ini. Memperkuat otot, menenangkan saraf, membebaskan kita dari kram kaki yang menyakitkan. Mari kita niatkan ikhtiar ini sebagai ibadah dan syukur atas nikmat sehat. Sungguh, di setiap ciptaannya terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir. Pusaka pertama yang akan kita bedah adalah buah pisang. Buah yang identik dengan warna kuning cerianya ini seringkali diremehkan, padahal di dalamnya tersimpan kekuatan yang luar biasa. Pisang adalah salah satu sumber kalium terbaik yang bisa kita temukan di alam. Kalium atau potasium adalah mineral elektrolit yang memegang peranan maha penting dalam fungsi tubuh kita. Ia ibarat seorang dirijen dalam sebuah orkestra yang mengatur ritme detak jantung, menjaga keseimbangan cairan dalam sel, mengatur kontraksi otot, mengatur relaksasi otot. Bayangkan betapa vitalnya peran mineral ini. Ketika tubuh kita kekurangan kalium, keseimbangan cairan di dalam dan di luar sel otot akan terganggu. Hal ini membuat sel otot menjadi lebih sensitif dan mudah teriritasi. Sinyal dari saraf yang seharusnya normal bisa ditanggapi secara berlebihan oleh otot, menyebabkannya berkontraksi dengan kuat dan tiba-tiba tanpa bisa kita kendalikan. Inilah mekanisme dasar terjadinya kram akibat kekurangan kalium. Dengan mengonsumsi pisang secara teratur, kita membantu mengisi kembali cadangan kalium dalam tubuh,
memastikan otot-otot kita mendapatkan penenang alaminya dan berfungsi sebagaimana mestinya. Namun, manfaat pisang tidak berhenti di kalium saja. Masya Allah, buah ini juga mengandung magnesium dalam jumlah yang cukup baik. Magnesium adalah pasangan serasi dari kalium. Jika kalium membantu proses kontraksi otot, maka magnesium berperan penting dalam proses relaksasi otot. Jadi, dalam satu buah pisang, kita mendapatkan duo mineral perkasa yang bekerja sama untuk menjaga kesehatan otot kita. Ini adalah bukti kebesaran Allah dalam merancang ciptaannya. Selain itu, pisang juga merupakan sumber karbohidrat sehat yang mudah dicerna, memberikan energi instan bagi tubuh. Sekarang kita beralih ke pusaka kedua, buah alpukat. Buah dengan daging lembut berwarna hijau kekuningan ini adalah sebuah keajaiban nutrisi. Banyak orang mungkin sedikit khawatir dengan kandungan lemaknya, namun perlu kita luruskan. Lemak dalam alpukat adalah lemak baik, yaitu lemak tak jenuh tunggal. Lemak ini sangat dibutuhkan untuk kesehatan sel dan sistem saraf. Setiap sel dalam tubuh kita termasuk sel saraf, dilapisi oleh selubung yang sebagian besar terbuat dari lemak. Lemak sehat dari alpukat membantu menjaga integritas selubung saraf. Saraf yang sehat mampu mengirimkan sinyal listrik ke seluruh tubuh dengan lancar. Bayangkan sebuah kabel listrik. Jika pembungkusnya rusak atau getas, aliran listrik bisa terganggu atau korsleting. Begitu pula dengan sistem saraf kita. Asupan lemak baik dari alpukat merawat kabel tubuh, memastikan komunikasi antara otak dan otot kaki berjalan tanpa hambatan. Ini membantu mencegah kram yang disebabkan oleh gangguan sinyal saraf pada usia lanjut. Sama seperti pisang, alpukat juga sumber kalium yang sangat kaya. Bahkan seringkali kandungan kaliumnya lebih tinggi daripada pisang per berat yang sama. Ini menjadikannya senjata ampuh ganda untuk melawan kram. Kalium, keseimbangan cairan dan fungsi otot, lemak baik, kesehatan saraf. Subhanallah, betapa sempurnanya kombinasi ini. Alpukat juga mengandung magnesium. Alpukat mengandung vitamin B. Alpukat mengandung vitamin E. Vitamin E berperan sebagai antioksidan yang melindungi sel otot dan saraf dari kerusakan radikal bebas. Seiring usia, oksidasi meningkat, jadi antioksidan semakin penting untuk menjaga fungsi sel. Mengonsumsi alpukat mengatasi kram lewat mineral dan melindungi dasar sistem saraf dan otot dari kerusakan jangka panjang. Pendekatan holistik, merawat tubuh dari akarnya. Pusaka kita yang ketiga, dan ini adalah salah satu buah favorit Rasulullah SAW, adalah kurma. Buah kecil berwarna coklat ini memiliki rasa manis yang legit dan menyimpan segudang manfaat yang luar biasa. Kurma adalah sumber energi alami yang cepat diserap oleh tubuh. Gula alami dalam kurma seperti fruktosa dan glukosa dapat dengan cepat mengisi kembali cadangan energi atau glikogen di otot. Otot yang memiliki cukup cadangan energi tidak akan mudah lelah. Kelelahan otot adalah salah satu pemicu umum terjadinya kram, terutama setelah beraktivitas atau bahkan saat istirahat di malam hari. Lebih dari sekadar sumber energi, kurma juga merupakan lumbung mineral yang padat. Di dalam setiap butirnya terkandung kalium, magnesium, kalsium dalam jumlah yang baik. Meskipun lebih dikenal untuk kesehatan tulang, kalsium juga memainkan peran penting dalam proses kontraksi otot. Keseimbangan antara kalsium dan magnesium sangat krusial. Kurma menyediakan kedua mineral ini dalam satu paket. Alhamdulillah, kita telah mengenal ketiga pusaka hebat ini. Sekarang, pertanyaannya adalah bagaimana cara termudah untuk memasukkannya ke dalam menu harian kita? Kunci dari hidup sehat adalah konsistensi. Konsistensi hanya tercapai jika caranya mudah dan tidak merepotkan. Jangan berpikir harus membuat resep yang rumit. Cara terbaik, konsumsi buah dalam bentuk paling alami. Ini cara termudah untuk mendapatkan manfaat nutrisinya. Untuk pisang, makan langsung. Pilih pisang matang, kulit kuning dengan bintik coklat. Bintik menunjukkan pati berubah jadi gula alami dan antioksidan puncak. Makan satu buah pisang setelah sarapan, atau sebagai camilan di sore hari, atau kerok daging pisang dengan sendok untuk variasi. Hindari menggoreng pisang, tambah lemak jahat, rusak nutrisi. Alpukat paling baik dinikmati segar. Pilih yang matang, terasa sedikit empuk. Belah, buang biji, kerok dagingnya dengan sendok. Tambahkan sedikit madu murni jika suka. Bisa juga dibuat jus atau smoothie. Blender alpukat dengan air dan beberapa kurma sebagai pemanis. Hindari gula pasir atau susu kental manis. Untuk kurma, makan langsung. Sediakan stoples kurma di meja makan. Kebiasaan konsumsi 3 butir kurma di pagi hari, atau 7 butir. Ini memberi ledakan energi dan mineral.
Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, mari kita susun sebuah contoh nuharian sederhana yang mengintegrasikan ketiga pusaka ini. Ingat, ini hanyalah contoh. Anda bisa menyesuaikannya sesuai dengan selera dan ketersediaan bahan di rumah. Tujuannya adalah menunjukkan betapa mudahnya memasukkan makanan sehat ini ke rutinitas kita, tanpa perlu mengubah segalanya secara drastis. Mari kita mulai dari pagi hingga malam. Pagi, awali hari setelah bangun tidur dengan minum segelas air hangat. Kemudian konsumsilah 3 atau 5 butir kurma. Sekitar 30 menit kemudian, Anda bisa menyantap sarapan utama. Contoh sarapan yang baik adalah semangkuk kecil oatmeal yang dimasak dengan air, lalu diberi topping irisan 1 buah pisang dan sedikit madu. Atau, jika Anda lebih suka sarapan gurih, Anda bisa makan roti gandum utuh dengan olesan alpukat yang dilumatkan. Ini adalah sarapan yang kaya serat, mineral, dan energi. Untuk makan siang, fokuslah pada makanan yang seimbang. Konsumsi nasi secukupnya. Lebih baik nasi merah jika memungkinkan. Lauk sumber protein seperti ikan kukus atau bakar. Perbanyak sayuran hijau yang direbus, seperti bayam, atau brokoli. Sayuran hijau juga kaya akan magnesium. Setelah makan siang sebagai pencuci mulut, Anda bisa mengonsumsi setengah buah alpukat yang dikerok langsung atau dihaluskan dengan sedikit madu. Di sore hari, jika Anda merasa lapar, hindari camilan yang digoreng atau manis buatan. Pilihlah 1 buah pisang sebagai gantinya. Untuk makan malam, usahakan untuk tidak makan terlalu larut dan pilih porsi yang lebih ringan. Sebelum tidur, jika Anda sering mengalami kram di malam hari, Anda bisa mencoba minum segelas air rendaman kurma atau nabis yang hangat. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah, sampailah kita di penghujung pembahasan kita. Kita telah belajar bahwa kram kaki di usia senja bukanlah sebuah takdir, melainkan sebuah sinyal dari tubuh yang bisa kita tanggapi dengan bijak. Allah SWT telah memberikan kita akal untuk berpikir dan alam semesta sebagai apotek terbesar. Dengan kembali ke alam, pisang alpukat kurma, kita sedang berikhtiar untuk menjaga amanah tubuh ini dengan sebaik-baiknya. Ini adalah bentuk rasa syukur kita atas nikmat sehat yang tak terhingga. Usia 60 tahun ke atas bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah fase baru dalam kehidupan yang disebut usia emas. Lebih banyak beribadah, berbagi hikmah dengan anak cucu, menikmati waktu dengan tenang. Namun, semua itu hanya bisa dinikmati dengan optimal jika tubuh kita sehat. Kaki yang kuat dan bebas dari rasa sakit memungkinkan kita untuk tetap aktif, berjalan ke masjid, berkebun, bermain dengan cucu. Kualitas hidup di usia senja sangat ditentukan oleh kesehatan kita hari ini. Maka dari itu, jangan pernah menyerah. Jangan pernah berkata sudah tua. Semangat untuk hidup sehat tidak mengenal batasan usia. Mulailah dari langkah kecil hari ini. Sebutir kurma, sepotong pisang, beberapa sendok alpukat. Ajak pasangan atau teman sebaya untuk melakukannya bersama-sama. Lebih baik, lebih nyaman, lebih produktif. Semoga apa yang kita bahas hari ini membawa manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.